Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Mira. Di sini saya akan membacakan buku The Thing You Can See Only When You Slow Down. Cara untuk tetap tenang dan berkesadaran di tengah dunia yang serba cepat. Karya Hemin Sunip. Buku ini terdiri dari 9 bagian dan di dalam buku ini terdapat banyak lukisan-lukisan dari seorang seniman yang berasal dari Korea, yaitu Yong Chol Lee. Lukisan-lukisannya telah dipamerkan di lebih dari 150 pameran dan dikagumi karena keindahannya. Melalui buku ini, Zen Hemin Sunim mengajak kita untuk menyadari bahwa ketika kita melambatkan diri, dunia juga akan melambat bersama kita. Pesan-pesan singkat Hemin Sunim yang ditulis untuk menjawab pertanyaan di media sosialnya menyasar kepada kekhawatiran manusia yang sudah menjadi bagian dalam kehidupan modern. Bersama-sama kita akan mencari jalan menuju keseimbangan dan kedamaian batin di tengah berbagai tuntutan hidup sehari-hari lewat hal-hal sederhana seperti beristirahat dan membangun hubungan baik antar manusia. Pada kali ini saya akan membacakan bab pertama dari buku ini. Baik, sebelum saya membacakan bab pertama, saya akan membacakan prolog dari buku ini. Sebagai seorang biksu, Zen dan mantan dosen di perguruan tinggi liberal arts di Massachusetts, saya sering sekali diminta saran untuk menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Tak hanya membagikan saran secara tatap muka ataupun lewat surel. Beberapa tahun lalu saya juga mulai menjawab pertanyaan lewat situs media sosial karena saya begitu menikmati perasaan yang timbul ketika terhubung dengan orang lain. Pesan-pesan saya biasanya sederhana, lugas, dan singkat. Kadang-kadang saya menulis untuk menjawab pertanyaan hidup yang memang benar-benar terjadi. Kadang-kadang juga sebagai pengingat pribadi ketika saya menemukan pola pikir menarik saat sedang mempraktikkan hidup berkesadaran atau berinteraksi dengan orang lain. Saya juga sering membahas makna melambatkan diri di tengah kehidupan modern kita yang begitu sibuk. Juga seni mempertahankan hubungan yang hampir harmonis dan menumbuhkan rasa sayang kepada diri sendiri. Saya tidak menyangka akan mendapatkan begitu banyak tanggapan terhadap cuitan Twitter dan tulisan di Facebook saya. Banyak orang yang mulai mengirimi saya pesan dan mereka tidak hanya meminta saran, tetapi juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih. Saya masih ingat saat seseorang ibu muda yang kehilangan suaminya dalam kecelakaan mobil mengirimi saya ucapan terima kasih yang begitu tulus karena saya menyelamatkan dirinya yang hendak bunuh diri. Lewat tulisannya, dia mengaku sama sekali tidak pernah berpikir untuk mencintai dirinya sendiri karena cinta menurutnya harus diberikan kepada orang lain. Seorang petinggi perusahaan super sibuk berusia 40-an tahun memberitahu saya betapa damai hatinya ketika mengawali hari dengan membaca pesan-pesan saya. Baginya, pesan-pesan itu menawarkan bahan renungan singkat dan jeda di sela jadwalnya yang sangat padat. Seorang pemuda yang baru saja lulus merasa putus asa karena tidak mendapat pekerjaan, kemudian membaca kata-kata penyemangat saya dan kembali mulai mencari, hingga akhirnya mendapat pekerjaan. Saat saya membaca tulisannya, saya juga ikut merasa senang selama beberapa hari, seakan-akan sayalah yang mendapat pekerjaan pertama. Semua cerita mereka membuat saya sangat gembira, sebab pesan-pesan sederhana saya ternyata mampu mengilhami banyak orang dan membantu mereka menghadapi masa-masa sulit. Setelah pesan-pesan saya semakin banyak dibagikan dan jumlah pengikut saya di Twitter dan Facebook bertambah, orang-orang mulai memanggil saya mentor penyembuhan, yang akhirnya menjadi julukan saya di Korea. Saya kemudian dihubungi oleh penerbit yang menawarkan untuk membukukan tulisan-tulisan saya. Pada 2012, The Things You Can See Only When You Slow Down terbit di Korea Selatan. Yang menakjubkan, buku ini berada di posisi pertama dalam daftar buku paling laris selama 41 minggu dan terjual lebih dari 3 juta eksemplar dalam 3 tahun. Edisi terjemahannya pun menyusul dalam bahasa Mandarin, Jepang, Thailand,
Prancis, dan Inggris. Dalam kerendahan hati, saya sungguh merasa tersanjung dengan minat besar yang diberikan kepada buku saya, dan saya harap buku ini bisa membantu para pembaca lainnya, sama seperti yang telah dirasakan oleh pembaca di Asia dan Prancis. Buku ini terdiri atas 8 bab yang membahas berbagai macam aspek kehidupan, mulai dari cinta dan pertemanan, hingga pekerjaan dan cita-cita, dan bagaimana praktik hidup berkesadaran mampu membantu kita dalam masing-masing aspek. Contohnya, saya akan membahas bagaimana cara menghadapi emosi negatif, seperti amarah dan rasa dengki, dan juga kekecewaan dalam hidup, dengan penuh kesadaran. Saya mencoba menggali masa lalu saya untuk menyampaikan pengalaman kegagalan saya saat menjadi dosen baru di perguruan tinggi. Apabila kita terlalu mengkhawatirkan apa kata orang lain, 3 wawasan membebaskan yang akan dibahas mulai dari bab 6 bisa jadi sangat berguna apabila kita merasa cemas akan masa depan atau tidak yakin pada panggilan hidup kita yang sejati. Saya akan memberikan saran untuk meningkatkan kesadaran diri kita dan bagaimana cara menemukannya. Masing-masing bab diawali dengan esai yang kemudian akan diikuti dengan beberapa baris pesan singkat. Pesan-pesan berisi saran dan petuah yang ditunjukkan langsung kepada kita semua untuk kita hayati satu demi satu, dan untuk kita hayati ulang dan camkan supaya kata-kata itu mampu menemani pada saat kita merasa khawatir atau putus asa, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Masing-masing bab kemudian akan dilanjutkan oleh esai yang lebih singkat, kemudian diikuti dengan beberapa baris panduan meditasi singkat. Dalam buku ini juga terdapat ilustrasi berwarna karya Yong-Chul Lee. Ilustrasi-ilustrasi ini bertujuan sebagai selingan yang menenangkan, sesuatu untuk direnungkan lama-lama sebagaimana mestinya panduan meditasi. Beberapa orang membaca buku ini dengan begitu cepat, seperti sedang membaca novel. Namun saya menyarankan untuk tidak tergesa-gesa, agar kita bisa merefleksikan apa yang baru saja kita baca. Sebelum berlanjut ke bab berikutnya, kita akan lebih menikmati buku ini dan menemukan makna-makna yang lebih dalam. Apabila membaca setiap bab lambat-lambat, kita juga bisa menulis catatan di pias buku atau menggarisbawahi bagian yang cocok dengan hidup kita. Saya harap menghabiskan waktu bersama buku ini bisa menjadi saat untuk merenung dan bermeditasi dalam kehidupan kita yang sangat sibuk. Saya berharap buku ini mampu menginspirasi kita untuk terhubung dengan sisi diri yang lebih baik dan lebih bijak. Semoga kita senantiasa bahagia, sehat, penuh kedamaian, dan terlindung dari mara bahaya. Bab 1. Istirahat. Kenapa saya begitu sibuk? Ketika segala sesuatu di sekitar saya bergerak begitu cepat, saya berhenti sejenak dan bertanya, apakah memang dunia yang terlalu sibuk atau malah batin saya? Kita biasanya menganggap batin dan dunia tidak saling berkaitan. Apabila seseorang bertanya di mana batin kita berada, sebagian besar akan menunjuk kepala atau jantung, tetapi tidak pernah menunjuk pohon ataupun langit. Kita merasakan adanya batas yang jelas antara apa yang ada di dalam batin kita dan apa yang terjadi di luar sana. Dibanding dengan dunia luar yang begitu luas, batin yang bersemayam di dalam tubuh kita terasa kecil, rapuh, dan terkadang tidak berdaya. Akan tetapi, menurut ajaran Buddha, batas antara batin dan dunia begitu tipis, penuh lubang, dan sesungguhnya hanyalah sekedar ilusi. Bukanlah dunia yang secara objektif merasakan kebahagiaan atau kesedihan dan menimbulkan perasaan yang sama dalam diri kita. Namun perasaan itu berasal dari batin kita yang memproyeksikan pengalaman subjektifnya kepada dunia luar. Dunia tidak semata-mata berisi rasa suka atau duka saja. Dunia memang seperti ini adanya. Barangkali kita bisa lebih memahami ini lewat obrolan saya dengan kawan karib saya, seorang biksuni yang teliti dan penuh tanggung jawab. Baru-baru ini dia ditugasi untuk mengawasi pembangunan aula meditasi di wiharanya. Setelah menceritakan betapa repotnya mencari berbagai macam izin pembangunan dan mencari kontraktor yang tepat, serta banyak hal lainnya, dia menggambarkan proses pembangunan aula tersebut seperti ini.
Saat tiba waktunya memasang genting di atap. Aku melihat genting kemanapun aku pergi. Aku memperhatikan bahan apa yang digunakan untuk membuatnya, ketebalannya, bentuknya. Lalu, saat tiba waktunya memasang lantai kayu, yang bisa kulihat hanyalah lantai di mana-mana. Tanpa sadar, aku kembali memperhatikan warna, asal, pola, dan daya tahan kayunya. Lalu tiba-tiba aku paham, ketika kita mengamati dunia luar, kita hanya melihat sebagian kecil yang menarik bagi kita. Dunia yang kita lihat bukanlah keseluruhan alam semesta, tapi hanya terbatas pada apa yang batin kita perhatikan. Namun bagi batin kita, bagian kecil dunia itu bagaikan keseluruhan alam semesta. Realitas kita bukan hanyalah semesta yang membentang tak terbatas, tetapi bagian kecil yang memang sengaja kita fokuskan. Realitas ada karena batin kita ada. Tanpa batin, tidak akan ada alam semesta. Semakin lama saya merenungkannya, semakin masuk akal kata-katanya. Dunia ada karena kita menyadarinya. Kita tidak bisa hidup dalam realitas yang tidak pernah kita sadari. Dunia sangatlah bergantung kepada batin kita yang menjadikannya ada. Sama seperti batin kita yang bergantung kepada dunia sebagai subjek dari kesadaran kita. Dengan kata lain, kesadaran batin kita lah yang membuat dunia ada. Apa yang batin kita fokuskan, itulah yang menjadi dunia kita. Dilihat dari kacamata ini, batin bukan lagi sesuatu yang tidak bermakna apabila dibandingkan dengan luar sana, bukan? Kita tidak bisa atau ingin tahu segala sesuatu yang terjadi di dunia. Seandainya bisa pun, kita bisa kewalahan dengan banyaknya informasi yang kita terima. Apabila kita melihat dunia melalui lensa batin kita, seperti yang kawan saya lakukan, kita akan segera menyadari apa yang sesungguhnya kita cari, karena batin kita akan terfokus kepadanya. Karena dunia yang kita lihat lewat mata batin begitu terbatas. Apabila kita bisa melatih mata batin kita dengan bijak, memilih bagian mana yang ingin kita fokuskan, kita akan mampu merasakan dunia yang selaras dengan kondisi batin kita. Sebagai seorang biksu dan dosen, saya seakan ditarik ke banyak arah. Pada hari kerja, saya mengajar dan melakukan penelitian, dan pada akhir pekan, saya menyetir selama beberapa jam untuk bertugas di wihara guru saya. Saat kampus libur, jadwal saya bahkan semakin padat. Saya harus mengunjungi para biksu yang lebih senior, menjadi penerjemah bagi para biksu yang tidak bisa berbahasa Inggris, pergi ke banyak wihara untuk menyampaikan khutbah dharma, dan mencari sela-sela waktu agar saya bisa bermeditasi. Ditambah lagi, saya masih harus melanjutkan penelitian dan menulis makalah. Kalau boleh jujur, terkadang saya bertanya-tanya, apakah biksu Zen memang harus terikat pada jadwal yang begitu padat? Namun kemudian saya sadar, bukanlah dunia luar yang serba sibuk, tetapi batin saya sendiri. Dunia tidak akan pernah mengeluh betapa sibuk dirinya. Saat saya mulai mengintrospeksi diri, kenapa hidup saya begitu sibuk? Saya menyadari kalau saya sampai batas tertentu. Sesungguhnya menikmati kesibukan ini. Jika saya memang benar-benar ingin beristirahat, saya bisa saja menolak undangan untuk mengajar. Namun saya mengiyakan undangan-undangan itu karena saya senang bertemu dengan orang-orang yang ingin mendengar saran saya dan membantu mereka dengan sedikit kebijaksanaan yang saya miliki. Melihat orang lain bahagia merupakan sumber kebahagiaan sejati bagi hidup saya. Ada satu pepatah Buddhis yang menyatakan bahwa semua orang terlihat seperti Buddha di mata sang Buddha, dan semua orang akan terlihat seperti babi di mata seekor babi. Kata-kata ini menunjukkan bahwa pengalaman hidup di dunia ini bergantung pada kondisi batin seseorang yang menjalaninya. Ketika batin kita dipenuhi kebahagiaan dan kasih, dunia juga akan dipenuhi kebahagiaan dan kasih. Ketika batin kita diisi pikiran negatif, dunia juga akan terlihat negatif. Ketika kita merasa sangat sibuk dan pontang-panting, ingatlah bahwa kita sebenarnya memiliki kuasa. Ketika batin kita beristirahat, dunia juga ikut beristirahat. Kita melihat dunia hanya melalui jendela batin. Ketika batin kita ramai, dunia juga terasa ramai. Dan ketika batin kita penuh kedamaian, dunia pun terasa damai. Memahami batin kita sama pentingnya dengan mengubah dunia. Saya menyelipkan diri ke dalam gerbong kereta bawah tanah.
orang-orang berhimpitan di sekitar saya bisa merasa jengkel atau malah senang karena tidak perlu berpegangan. Orang-orang yang menanggapi situasi yang sama dengan cara yang berbeda. Jika kita mau melihat lebih dekat, maka kita akan paham bahwa emosi kita bukanlah keadaan dunia, melainkan cara pandang kita. Tsunami memang menakutkan, bukan? Karena airnya saja, tetapi juga karena benda-benda yang ikut terhempas ke arah kita oleh air. Tornado sangatlah menyeramkan, bukan karena anginnya saja, tetapi juga karena benda-benda yang terjabut dan terbawa oleh angin. Kita merasa kacau, bukan hanya karena sesuatu yang buruk sedang terjadi, tetapi juga karena pusaran pikiran tentang apa yang telah terjadi. Ketika kita dipenuhi perasaan tidak nyaman, janganlah disimpan dan diingat terus-menerus, tapi biarkan perasaan itu mengalir. Gelombang emosi akan mereda dengan sendirinya selama kita tidak memikirkannya. Untuk membersihkan sisa makanan yang lengket dari wajan, tuangkan saja air ke dalam wajan dan menunggu. Setelah beberapa saat, makanan itu akan lepas dengan sendirinya. Jangan berusaha menyembuhkan luka kita. Tuangkan saja sedikit waktu ke dalam hati kita dan menunggu. Ketika kita merasa siap, luka itu akan sembuh dengan sendirinya. Apabila kita tahu cara untuk merasa cukup, kita akan mengurangi kerja keras kita dan menyambut kedamaian. Apabila kita tahu cara untuk merasa cukup, kita bisa menikmati waktu bersama orang terkasih di sisi kita. Apabila kita tahu cara untuk merasa cukup, kita bisa berdamai dengan masa lalu dan membuang beban hidup kita. Apabila kita tidak dapat mengubah keadaan buruk, bahkan setelah mencoba berulang kali, kita harus mengubah cara pandang kita. Sesungguhnya, tak ada yang benar-benar baik ataupun buruk. Baik atau buruk itu relatif. Bandingkan keadaan kita dengan keadaan orang lain yang lebih buruk. Sekarang keadaan kita jadi tidak jelek-jelek amat. Ketika kita merasa tertekan, sadari tekanan kita. Ketika kita merasa jengkel, sadari kejengkelan kita. Ketika kita merasa marah, sadari amarah kita. Saat kita menyadari perasaan-perasaan itu, kita tidak lagi terhanyut di dalamnya. Kesadaran membuat kita mampu melihat perasaan-perasaan itu dari luar. Kesadaran bersifat murni, sama seperti langit yang berbentang. Tekanan, kejengkelan, dan amarah bisa membuat langit mendung sejenak, tapi perasaan-perasaan itu tak dapat mengotorinya. Perasaan negatif datang dan pergi seperti awan mendung, tetapi langit yang terbentang luas akan tetap ada. Sama seperti racun yang memenuhi tubuh. Apabila amarah, keputusasaan, atau duka menumpuk di dalam hati kita, kita harus melakukan sesuatu untuk mengeluarkannya. Berlatihlah, ceritalah kepada mentor kita. Bermeditasilah, sambil memikirkan kebaikan dan kasih sayang. Saat kita mulai mencoba melakukannya, racun itu akan mulai kehilangan cengkramannya. Apakah kenangan membuat kita sakit hati? Cobalah untuk terus berada di masa kini. Alihkan perhatian kita ke saat ini dan sekarang. Kita akan menyadari pikiran kacau akan reda saat kita fokus pada masa kini. Saat pikiran kita tenang, begitu pula kenangan kita, karena kenangan pada dasarnya merusak pikiran. Saya kira berangkat kerja di pagi hari, apabila kita pernah bertanya, apa saya harus menjalani sisa hidup seperti ini? Cobalah lakukan hal ini. Bangunlah sedikit lebih awal keesokan paginya, kemudian duduklah di tengah keheningan, seperti sedang bermeditasi. Tariklah napas dalam-dalam dan lambat-lambat, dan ingatkan diri kita bagaimana pekerjaan kita membantu orang lain. Meski tidak terasa penting atau tidak secara langsung, saat kita berfokus pada orang lain, kita bisa menemukan kembali arti dan tujuan pekerjaan kita. Masalah hidup modern, ada begitu banyak saluran televisi, tetapi tidak ada yang menarik untuk ditonton. Terlalu banyak pilihan membuat orang tidak bahagia, merasa bingung atau gundah. Tidurlah yang nyenyak,
Saat kita bangun keesokan harinya, masalah akan kelihatan lebih ringan. Pasti berhasil, sungguh. Jika ingin tidur dalam perasaan damai, saat kita merebahkan kepala di atas bantal, pikirkan orang-orang yang keberadaannya kita syukuri, atau saat-saat kita membantu orang lain dan membuat kita merasa bahagia. Pikiran ini akan menghangatkan hati dan mengaruniai kita tidur yang lebih terasa damai. Dengan cinta dalam hati kita akan mendapati hal-hal biasa menjadi begitu agung dan indah. Dengan cinta dalam hati kita menjadi pribadi yang lebih baik dan lembut, bahkan kepada orang asing sekalipun. Tanpa cinta dalam hati kita merasa dunia tidak bermakna dan tidak beraturan. Tanpa cinta dalam hati kita menjadi orang asing, bahkan di mata keluarga dan teman kita. Ketika kita berbuka dengan orang lain, kita berani menunjukkan kelemahan dan kejujuran kita. Ketika kita memiliki kasih sayang kepada orang lain, kita bermaksud untuk bahagia dan terhubung. Tutup mata, tarik napas dalam, dan katakan, semoga teman dan semua orang yang kukenal senantiasa dicintai dan dilindungi. Dengan mengatakan kalimat itu, kita juga akan merasa dicintai dan dilindungi. Ketika kita nyaman dengan diri sendiri dan telah menerima diri secara utuh, orang lain akan memandang kita sebagai sosok yang mudah didekati dan akan menyukai kita apa adanya. Saya berharap orang-orang bisa melihat siapa saya sesungguhnya. Di balik tubuh dan label yang melekat pada saya, ada sungai kelembutan dan kelemahan. Di balik stereotip dan asumsi, ada lembah keterbukaan dan kebenaran. Di balik ingatan dan ego, ada lautan kesadaran dan kasih sayang. Orang bijak tidak melawan dunia dengan cara yang santai dan menyenangkan. Mereka mewujudkan kebenaran bahwa sesungguhnya mereka menyatu dengan dunia. Ketika kehidupan mengecewakan, istirahatlah sejenak. Ketika kepercayaan hancur, ketika harapan terhempas, ketika orang yang kita cintai meninggalkan kita, sebelum melakukan apapun, hendaklah kita berhenti sejenak dan beristirahat. Apabila mungkin, biarkan teman-teman terdekat menemani kita untuk makan dan minum bersama sambil perlahan-perlahan menceritakan kisah pengkhianatan, kekecewaan, dan perasaan sakit hati yang telah lama tersimpan. Pergilah ke bioskop, entah sendiri atau dengan sahabat baik. Tontonlah film terkonyol yang ada, walau biasanya kita tidak menonton film komedi, dan tertawalah terbahak-bahak, sampai terasa sakit dan meneteskan air mata, seakan tidak ada orang yang bisa melihat kita, seperti remaja tanpa beban. Carilah lagu yang menyentuh hati kita, putarlah berkali-kali, dan nyanyikan lagu itu berulang-ulang, seperti sedang menyanyi untuk para jiwa yang terluka. Jika semua cara itu belum berhasil, ambil cuti tahunan dan pergilah berjalan-jalan. Pergilah ke tempat yang selalu ingin kita kunjungi, Grand Canyon, Camino de Santiago, Machu Picchu. Pergilah sendirian, hanya ada kita dan jalanan. Setelah menyendiri selama beberapa saat, pergilah ke tempat sakral pribadi. Pejamkan mata dan jernihkan batin kita. Meski kita mungkin tidak selalu spiritual, mintalah agar hati kita dipenuhi kasih sayang dan biarkan rasa penerimaan itu merengkuh kita. Sedih dan terluka, saya tahu kita semua pernah mengalaminya. Oleh sebab itu, hari ini saya akan berdoa untuk pemulihan kita semua. Cintailah diri kita yang tidak sempurna. Apa kita tidak merasakan belas kasih pada diri sendiri yang berusaha mengarungi hidup? Kita begitu semangat membantu kawan-kawan kita, tetapi memperlakukan diri sendiri dengan buruk. Usap dada kita sesekali dan katakan padanya, aku menyayangimu. Di atas secari kertas, tuliskan semua hal yang membuat kita stres. Buatlah daftar semua hal yang harus kita lakukan, termasuk hal-hal remeh-remeh. Menyiram tanaman, membalas surel. Stres kita sekarang disimpan dalam secari kertas, jauh dari batin kita. Karenanya beristirahatlah malam ini. Ingatkan diri kita untuk melakukan hal-hal yang ada di daftar besok, satu demi satu, dimulai dari yang paling mudah. Saat membuka mata keesokan paginya, jiwa dan raga akan siap, saya jamin. Jangan menyerah di hadapan kritik. Belajarlah untuk mengabaikan apa yang orang-orang asing katakan terhadap diri kita. Mendapat kritik berarti
Apa yang kita lakukan menarik perhatian orang lain. Beranikan diri dan teruslah melangkah. Hidup memberi pelajaran lewat kesalahan kita. Ketika kita membuat kesalahan, tanyakan kepada diri sendiri, apa yang bisa kita pelajari dari kesalahan itu. Saat kita menerima pelajaran itu dengan kerendahan hati dan rasa syukur, kita akan semakin bertumbuh. Untuk menemukan kebahagiaan, kita tidak harus berusaha keras sampai harus mencarinya di tempat jauh. Namun, nikmatilah momen sekarang ini dan carilah humor dalam hidup kita. Dengan humor, hidup terasa ringan dan menyenangkan, dan tawa selalu membuat orang lain merasakan kehangatan dan kebahagiaan. Humor membuka hati yang tertutup. Humor bisa membebaskan kita dari cengkraman pikiran saat kita tersenyum. Kita merasa kita bisa menerima keadaan yang sebelumnya tidak bisa kita terima. Kita merasa kita bisa memaafkan mereka yang bersalah kepada kita. Humor merupakan bagian paling penting dalam hidup. Saat berbahagia, hati kita akan terbuka kepada hal-hal baru. Ketika suasana hati sedang buruk, kita tidak mau membuka diri kepada hal baru. Tak peduli betapa luar biasanya hal baru ini, tanpa kebahagiaan di dalam hati kita, kemajuan hidup kita terasa lambat dan menjenuhkan. Mereka yang bekerja dengan senang hati dan santai cenderung bekerja lebih efisien dan kreatif. Mereka yang bekerja tanpa henti dikendalikan stres, bekerja tanpa rasa bahagia. Agar sanggup bekerja lama, jangan anggap pekerjaan kita hanya sekedar pekerjaan. Pandanglah pekerjaan sebagai sumber kenikmatan dan pertumbuhan diri. Jalan menuju kebahagiaan tidak hanya ditemukan saat mendapat pekerjaan yang bagus, tetapi juga saat kita belajar menikmati apa yang ditugaskan. Merasa resah dan sedih, coba tengok wajah anak kecil yang terlelap selama 1 menit. Tak lama kemudian, kita akan merasakan gelombang kedamaian. Suatu keluarga berjalan di antara daun-daun yang berguguran. Saat ayah menggendong putranya yang berusia 5 tahun dan anak itu menghujani ayahnya dengan kecupan, sang ibu melihatnya dengan senyum di wajah. Jika kita mau mengambil waktu untuk memandang sekeliling, kita akan sadar bahwa kita dikelilingi momen-momen indah. Ingin membuat anak bahagia? Jika iya, pulanglah lebih awal hari ini. Jemput dia di depan sekolah, bermainlah bersama di taman bermain. Biarkan anak memilih tempat makan malam, dan hujani dia dengan perhatian dan kasih sayang. Dalam perjalanan pulang, belilah es krim untuk sekeluarga. Si anak akan mengingat hari ini selamanya. Sebelum anak-anak menjadi dewasa, pergilah jalan-jalan bersama keluarga sesering mungkin. Walaupun bertatap muka dengan keluarga setiap hari, kita tidak benar-benar merasakan kebersamaan. Perubahan suasana bisa jadi sangat berguna dan bisa mendekatkan keluarga. Jalan-jalan keluarga yang menyenangkan bisa mencegah perceraian. Yang menjadikan musik begitu indah adalah jarak antara satu nada dengan yang lain. Yang membuat pidato menjadi berkesan adalah adanya jeda di antara setiap kata. Dari waktu ke waktu, hendaklah kita menarik napas dan merasakan keheningan di antara setiap tarikannya. Saat kita harus mengambil keputusan penting, jangan sampai kita tidak tidur karena memikirkannya. Tenggaklah obat spesial bernama waktu dan menunggu. Alam bawah sadar kita akan mencari jawabannya. 2 hari kemudian atau mungkin 3 hari, jawaban itu akan terbesit dalam pikiran kita. Saat kita bangun, mandi, atau mengobrol dengan teman. Percayalah kepada pikiran alam bawah sadar kita dan tunggulah sejenak. Apabila ada sesuatu yang salah, kita sering membatin dan menyalahkan diri kita. Tapi apakah itu memang salah kita? Misal seandainya saya James Taylor dan seseorang mencari Pavarotti, tentu saja saya tidak akan dipilih. Tapi bukan berarti saya tidak memiliki bakat bermusik. Ini berarti saya bukan pilihan yang tepat. Karena itu lebih percaya dirilah dan jangan lagi mengutuki diri sendiri. Meski kita makan malam hanya dengan semangkuk sereal, makanlah dengan penuh syukur. Karena tubuh mendapat nutrisi, apa tidak lelah harus terus menjaga tubuh kita. Tepuk punggung kita untuk menghargai kerja keras yang kita lakukan. Lalu,
Pergilah tidur 1 jam lebih awal sebagai hadiah bagi tubuh kita. Apakah ada yang mengganjal dalam pikiran kita? Pergilah berjalan di bawah mentari. Saat terpapar kehangatan matahari, otak kita akan mengeluarkan serotonin yang akan menenangkan pikiran kita. Apabila kita membiarkan pikiran terus berfokus pada suatu pertanyaan tanpa berusaha keras mencari solusinya, jawabannya justru akan muncul dengan sendirinya. Jika kita terus meminta dihibur oleh orang lain, kita akan merasa terbebani oleh hasrat itu. Jika kita terus merasa butuh didengar, tidak akan ada orang yang bisa memenuhi sampai kita berasa benar-benar puas. Alih-alih selalu mencari kenyamanan dari orang lain, tawarkan kenyamanan kita bagi orang lain dan dengarkan mereka. Di saat kita membantu orang lain, kita juga ikut disembuhkan. Daripada membeli tiket lotre, belilah bunga untuk diri sendiri dan keluarga kita. Jika kita membeli bunga dan memajangnya di ruang tamu, kita akan selalu merasa seperti seorang pemenang dan menemukan keindahan yang luar biasa setiap kali melewati ruang tamu. Apakah ada yang membuat kita kecewa? Apakah ada yang membuat kita sedih? Begitulah kehidupan, mengajarkan kita suatu pelajaran penting. Ketika kita merasa siap, sisihkan waktu untuk memahami pelajaran itu. Dunia akan terus berputar bahkan setelah kita tiada. Singkirkan pemikiran bahwa cara kita lah yang benar, bahwa hanya kita lah yang bisa melakukannya. Semakin sering kita bersyukur, semakin bahagia kita, sebab rasa syukur menyadarkan bahwa kita semua terhubung. Tak ada yang merasa sendirian saat sedang bersyukur. Rasa syukur mengingatkan kita akan kebenaran bahwa sesungguhnya kita semua saling tergantung satu sama lain. Apabila kita sungguh peduli dengan orang lain dan mencari cara untuk membantu kesuksesan mereka, kita tidak akan perlu mencari cara untuk membuat hati gembira. Perbuatan baik yang tulus akan menaikkan semangat dan harga diri kita. Apabila kita mengalami hari yang buruk, cobalah mencari cara untuk membantu orang lain jika bisa. Bahkan perbuatan baik sekecil apapun bisa membuat kita merasa lebih baik. Sekian audiobook kali ini. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.